Hola amigos parantos kumahda mangos, balik lagi sama Mimin di Gayakin Movie yang masih terus melanjutkan alur fairy tale, di mana pada part ini akan menceritakan misi penyelamatan para peri di Kekaisaran Alvarez. Berhasilkah mereka menyelamatkan Makarov dan seperti apa kekuatan para penyihir Alvarez? Daripada banyak tocap, mending langsung simak aja videonya. Tapi seperti biasa sebelum mulai harap cek dulu kota kalian, kalau sekarat bisa numpang wifi tetangga. Bruh. Part ini dimulai oleh Levi yang datang ke Dewan Sihir untuk mendaftarkan kembali guild fairy tale yang baru aja bangkit. Di sana Levi disambut oleh Jura dan Warod hingga nggak lama datang salah satu dari Dewa Isgar sekaligus penyihir suci terkuat ketiga yang bernama Wolfheim. Nggak hanya Wolfheim, lalu datang penyihir terkuat nomor 2 yang bernama Hiberion juga. Melihat 3 Dewa Isgar berkumpul di satu ruangan, Jura bertanya di mana satu Dewa Isgar lagi sekaligus penyihir terkuat di benua mereka yang bernama God Serena. Mengejutkannya, ketiga Dewa Isgar menjawab jika saat ini God Serena ada di Alvarez dan berpihak pada kekaisaran tersebut. Bahkan, ia kini jadi salah satu dari 12 perisai yang melindungi pemimpin Alvarez, dan gawatnya mereka bilang 11 perisai yang lain sama kuatnya dengan God Serena juga. Scene lalu berpindah ke tim Fairy Tail A, di mana saat itu mereka udah mulai berlayar menuju Alvarez. Mes lalu bilang sebelum ke kerajaan, mereka harus menemui seorang mata-mata di sebuah pulau bernama Pulau Karakol. Di sisi lain, tim B juga udah mulai misi pencarian Laxus, dan di sini terlihat selain member tim Fairy B yang di Daimato Enbu, Yukino Levi dan Elfman juga ikut bergabung di dalamnya. Balik lagi ke tim A yang terkejut karena begitu mendekati Pulau Karakol, di sana udah ada 2 kapal perang milik Kekaisaran Alvarez. Di mana dengan pendengaran tajamnya 2 Dragon Slayer mabuk laut ini bisa tahu jika tentara Alvarez sedang mencari mata-mata dari pihak Fairy Tail yang sembunyi di pulau itu, membuat Erza berkata mereka harus menyelamatkan mata-matanya sebelum tertangkap. Tim A pun lalu menyamar dan berbaur dengan penduduk yang sedang diperiksa oleh para penjaga di pintu masuk. Bahkan tim A mengubah lambang guild di tubuh mereka menjadi guild Kite Shelter. Para penjaga yang gak pernah mendengar nama guild itu pun akhirnya membiarkan tim A masuk ke Pulau Karakol. Walau mereka nggak bisa bergerak bebas karena di dalam pun banyak prajurit yang menjaga pulau tersebut. Nggak lama tim A melihat ada seorang anak yang menangis pada para prajurit karena katanya ayah anak itu udah ditangkap oleh mereka. Kejamnya prajurit Alvarez berniat menghabisi anak tersebut, membuat Erza dan kawan-kawan terpaksa melakukan pergerakan. Mes lalu diminta mencari mata-mata mereka sementara yang lainnya akan menghadapi para prajurit. Erza dan kawan-kawan pun dengan cepat bisa membereskan para prajurit. Hingga mereka lalu bersantai di sebuah kedai minuman yang menjual minuman khas Pulau Karakol. Walau tiba-tiba aja kedai itu hancur seketika. Dan itu merupakan perbuatan seorang pria bernama Marin Hollow yang katanya berasal dari satuan pasukan Alvarez yang bernama pasukan Brandis. Erza bersiap melawan, namun yang aneh ia nggak bisa menggunakan sihir perubahannya. Begitupun Lucy yang nggak bisa menggunakan kuncinya. Karena ternyata Marin bisa membuat para penyihir bertipe sihir ruang seperti Erza dan Lucy nggak bisa menggunakan sihir mereka. Bahkan kemudian ia membuat Erza dan Lucy lenyap yang Marin bilang dirinya mengundang 2 gadis itu dalam ruang buatannya. Mengejutkannya, Marin ternyata juga udah berhasil melumpuhkan si Mes yang juga merupakan penyihir bertipe ruang. Natsu mencoba menyerang namun Marin bisa berteleportasi dan berpindah-pindah tempat dengan sangat cepat. Sulitnya lalu datang wanita bernama Brandis yang merupakan bos si Marin ke tempat itu juga. Kocaknya Brandis bilang ia kesana cuma ingin bersantai di kedai sambil meminum minuman khas Pulau Karakol, namun karena kedainya udah hancur ia pun pergi begitu aja. Bahkan yang lebih anehnya, Brandis meminta Marin mengembalikan Erza dan Lucy yang udah ia tangkap. Marin menolak permintaan gadis itu membuat Brandis marah dan menunjukkan kekuatannya, di mana dengan 1 kali hentakan kaki aja ia bisa membuat Pulau Karakol terangkat. Karena hal itu, Marin pun mengembalikan Erza dan Lucy. Brandis yang gak tertarik melawan Natsu dan kawan-kawan sebenarnya bersiap pergi bersama Marin, namun Natsu menghentikan gadis itu karena ia gak terima dengan perbuatan Marin yang udah melukai Mes.
Mendengar itu, Brandis yang aneh malah melenyapkan si Marin dan berkata jika mereka udah impas, dan memberitahu para peri jika Makarov masih hidup. Walau ia memperingatkan Natsu dan kawan-kawan jangan pernah berani mendekati Alvarez. Brandis kembali menunjukkan kekuatannya dengan menghilangkan Pulau Karakol hanya menggunakan sekali lambaian tangan aja, di mana ia melakukan itu untuk memberitahu Fairy Tail perbedaan kekuatan mereka yang Brandis bilang di Alvarez masih ada 11 orang lain yang sekuat dirinya, dan dari sana terbongkar jika gadis itu merupakan salah satu perisai milik kekaisaran Alvarez, guys. Setelah Brandis pergi, Erza menyadari jika Pulau Karakol bukannya menghilang namun menjadi kecil karena ternyata Brandis punya sihir yang bisa memperbesar atau memperkecil apapun. Mengejutkannya, para peri kemudian diteleportasi oleh si Mes ke sebuah tempat yang Mes bilang kini mereka ada di sebuah bangunan di dasar laut karena ternyata sebelum ditangkap Marin, Mes sempat menghubungi mata-mata mereka yang menyuruh tim A menunggu di tempat itu. Anehnya, bangunan itu kemudian berubah menjadi bentuk robot dan mulai bergerak pergi dari sana hingga kemudian mereka pun ditemui si Angel yang merupakan mata-mata untuk Fairy Tail. Mes yang gak lain adalah Doran Bolt tentu bisa meminta bantuan pada Angel karena sekarang ia merupakan anggota krim sorcier guild milik si Jelal. Angel lalu memberitahu jika bangunannya saat ini sedang bergerak menuju tempat Makarov berada. Scene lalu berpindah pada Makarov yang terlihat baik-baik aja di kerajaan Alvarez. Ia ditemani oleh pria tua bernama Yael dan berbincang di mana Makarov bilang dirinya gak pernah menduga Kaisar Alvarez menerimanya di kerajaan untuk berunding. Walau sejak 1 tahun lalu ia belum sekalipun menemui sang kaisar dan hanya berunding dengan si Yael aja. Mendengar itu, Yael menjawab kaisar mereka emang punya kebiasaan tiba-tiba menghilang entah kemana, bahkan sampai saat ini belum kembali ke kerajaan. Makarov juga bilang di benua mereka Kaisar Alvarez terkenal atas kekejamannya, namun faktanya sang kaisar bisa menerimanya dengan baik. Bersamaan dengan itu, di ibu kota Alvarez terjadi kehebohan karena kaisar mereka yang bernama Spriggan katanya udah kembali setelah menghilang selama 1 tahun, membuat Makarov senang karena setelah berunding dengan kaisar ia berniat untuk segera pulang ke Fairy Tail. Namun gak lama ia terkejut setelah melihat sosok Kaisar Alvarez yang ternyata adalah si Zeref. Sesampainya di kerajaan, Zeref disambut oleh 4 dari 12 gerbang kekaisaran Alvarez. Hingga gak lama Yael membawa Makarov ke hadapan Zeref. Zeref mengajak Makarov berunding di atap kerajaan, di mana di sana ia memberitahu Master Fairy Tail itu jika di benua Isgar dirinya dikenal dengan nama Zeref, namun di benua Alvarez ia dikenal dengan nama Spriggan. Zeref pun bercerita jika beberapa ratus tahun lalu ia membangun kerajaan kecil bernama Alvarez, namun kini kerajaan yang ia buat udah menjadi sangat besar. Yang sebenarnya tujuan awal Zeref membangun Alvarez adalah untuk berperang melawan Agnologia. Mendengar itu, Makarov bertanya kenapa Zeref justru mengincar Lumen Historia mereka. Yang Zeref jawab penyerangan kekaisaran Alvarez ke Isgar di masa lalu bukanlah atas perintahnya, namun perbuatan beberapa anggota dari 12 gerbang Alvarez yang Zeref bilang sulit diatur. Di sini juga terbongkar jika dulu kekaisaran Alvarez mundur bukan karena takut pada Dewan Sihir Eterion maupun Ves, namun karena Zeref yang udah memerintahkan penghentian penyerangan mereka. Zeref pun lalu menyerang Makarov karena ia bilang kini tekadnya udah berubah, di mana Zeref akan mengadakan festival Raja Naga, yaitu pertempuran akhir antara para naga, dirinya dan umat manusia. Kejamnya, ia berniat menghabisi Makarov dengan tujuan memancing kemarahan si Natsu. Beruntung, Mes datang tepat waktu dan menyelamatkan Makarov dengan sihir teleportasinya. Setelah kembali bertemu dengan anak-anaknya, Makarov langsung memberitahu jika Spriggan itu nggak lain adalah Zeref. Namun gak butuh waktu lama, salah satu gerbang Alvarez yang bernama Yael bisa menemukan mereka semua. Melihat itu, Makarov yang tahu seberapa kuat si Yael meminta anak-anaknya untuk melarikan diri, di mana Erza dengan cepat menciptakan kendaraan sihir untuk kabur dari sana. Yael yang punya elemen pasir menciptakan makhluk raksasa untuk mengejar. Melihat itu, Grey dan Lucy naik ke atas kendaraan untuk menghentikan Yael, di mana Lucy memakai From Sagittarius sementara Grey bersiap dengan sihir Devil Slayer-nya. Grey langsung membekukan Yael dan makhluk raksasanya walau si Yael bisa lolos dengan mudah dan menciptakan burung-burung pasir untuk menyerang. Beruntung Lucy, Grey bisa menahan monster-monster tersebut. Mengejutkannya dengan kekuatan yang luar biasa, Yael mencoba menelan kendaraan sihirnya ke dalam pasir hisap. Dengan sombongnya, Yael lalu berkata jika penyihir Isgar nggak sebanding dengan mereka. Bahkan ia udah menghabisi banyak penyihir sampai lupa jumlah tepatnya. Namun hebatnya dengan kekuatan apinya, Natsu berhasil membuat teman-temannya terbebas dari pasir si Yael dan langsung menghajar wajah pria itu.
Ajel jadi sangat marah dan kembali menggunakan pasirnya untuk menangkap para peri walau Makarov berhasil lolos dan auto menyelamatkan anak-anaknya. Ajel yang sombong kemudian menciptakan ombak pasir yang sangat besar membuat Makarov berencana mengorbankan diri untuk melindungi para peri. Namun ia lagi-lagi ditolong oleh seseorang, di mana Laksus akhirnya sampai di tempat itu juga. Laksus dan Fairy B datang ke sana menggunakan kapal milik Blue Pegasus karena ternyata selama 1 tahun ini si Laksus dan para Raijinsu udah bergabung dengan guild tersebut. Melihat itu, Mesh bisa menteleportasi teman-temannya ke dalam kapal, sementara Laksus membuat ledakan besar untuk menghentikan si Ajel. Ajel ternyata berhasil selamat karena 12 gerbang yang bernama August datang ke sana dan melindungi pria itu, walau mereka harus kehilangan jejak dari Fairy Tail. Misi penyelamatan pun berhasil karena para peri akhirnya membawa Makarov kembali ke guild baru mereka. Makarov pun meminta maaf karena sempat membubarkan Fairy Tail, namun berkat Mesh semua peri udah tahu alasan sang master yang melakukan itu semua untuk melindungi mereka. Setelahnya, karena kejadian tadi, Makarov meminta anak-anaknya bersiaga karena Alvarez pasti akan menyerang balik. Namun Natsu berhasil menyemangati teman-temannya agar mereka nggak gentar melawan serangan Alvarez. Nggak lama, Mavis datang ke sana untuk memberitahu yang sebenarnya tentang Lumen Histoire yang punya nama asli Fiery Heart. Mavis bercerita kejadian 100 tahun lalu saat Fairy Tail belum didirikan, di mana ia waktu itu nggak sengaja bertemu dengan Zeref. Mavis bilang Zeref terkena kutukan dari dewa Angseram yang membawa kematian dimanapun pria itu berada. Di masa itu, Magnolia dikuasai oleh guild-guild kegelapan, membuat Mavis dan teman-temannya memutuskan untuk mempelajari sihir dari si Zeref, hingga ia bisa menciptakan sebuah sihir yang berhasil menyelamatkan Magnolia. Walau efek samping dari sihir yang belum sempurna itu, tubuh Mavis berhenti tumbuh untuk selamanya. Setelah kejadian itu, Mavis pun akhirnya mendirikan Fairy Tail bersama teman-temannya yang gak lain adalah Warod, Hades, dan seorang pria bernama Yuri, di mana pria itu adalah ayah dari Makarov. Karena di zaman itu merupakan zaman perang antar kerajaan, Mavis dan Fairy Tail mau nggak mau membantu kerajaan Fiore dalam peperangan. Dan berkat strategi jeniusnya, Mavis pun berhasil membuat Fiore menang. Walau begitu, sekembalinya ke guild, Mavis terlihat nggak senang membuat Yuri bertanya apa yang Mavis pikirkan. Yang ternyata gadis itu memikirkan nasib para korban yang tewas dari peperangan tadi. Walau begitu, beberapa tahun kemudian Mavis membantu Fiore lagi, yang bahkan kali ini jumlah korban lebih banyak dari perang sebelumnya. Membuat para penyihir disalahkan karena menggunakan kekuatan mereka. Dan dari sana akhirnya diputuskan jika para penyihir nggak boleh ikut campur dalam perang. 6 tahun pun telah berlalu sejak keputusannya dibuat, di mana saat itu Mavis nggak sengaja kembali bertemu dengan Zeref di dalam hutan. Mavis yang senang langsung memeluk si penyihir hitam tanpa mempedulikan kutukannya. Mavis selalu berterima kasih karena berkat sihir yang diajarkan Zeref, ia dan teman-temannya bisa selamat. Setelahnya, kedua orang itu pun berbincang di mana Mavis bilang ia nggak percaya jika pria yang ada di hadapannya adalah Zeref karena ia nggak sejahat apa yang orang-orang sering bicarakan. Zeref yang melihat Mavis nggak berubah sejak pertemuan pertama mereka lalu bertanya apa yang udah terjadi, membuat Mavis bercerita jika ia terkena efek dari menggunakan sihir yang belum sempurna. Mendengar itu, Zeref mendekatkan kepalanya pada Mavis hingga ia dikejutkan karena ternyata Mavis sudah menjadi abadi seperti dirinya. Bahkan ia juga bilang Mavis akan terkena kutukan Angseram dan bisa membuat semua yang di sekitarnya mati, membuat Mavis shock dan meninggalkan Zeref begitu aja. Waktu pun terus berlalu, di mana saat itu merupakan hari kelahiran Makarov, putra dari Yuri. Istri Yuri yang bernama Rita meminta Mavis menamai putranya hingga sang master pun menamai bayi itu dengan nama Makarov, seorang raja baik dari buku cerita yang pernah Mavis baca. Walau menyedihkannya, setelah anaknya dinamai, Rita akhirnya tewas di hadapan Mavis. Melihat itu, Mavis teringat kata-kata Zeref yang bilang sedikit demi sedikit orang di sekitar Mavis akan terenggut nyawanya, membuat sang master pertama melarikan diri dari Fairy Tail. Mavis pun lari ke hutan dan bener aja karena begitu ia ada di sana hewan dan tanaman mati oleh kutukan Mavis. Karena hal itu, Mavis akhirnya memutuskan untuk nggak pernah kembali ke Fairy Tail dan terus berjalan sendiri tanpa arah. Walau dalam perjalanan ia nggak sengaja udah merenggut banyak nyawa. Mavis bersembunyi di dalam hutan selama 1 tahun hingga Zeref kembali menemuinya.
Mavis langsung meminta Zeref menghabisinya, namun Zeref nggak bisa melakukan hal itu. Bahkan Zeref kemudian terlihat kacau karena ia udah lebih lama dari Mavis sangat ingin bisa mati. Membuat Mavis kasihan pada sang penyihir hitam dan berkata mereka akan mencari cara menghilangkan kutukannya. Mendengar itu Zeref sangat bahagia karena selama hidupnya hanya Mavis yang memperlakukannya dengan baik. Bahkan ia bilang dirinya udah jatuh cinta pada gadis itu. Zeref pun mencium Mavis, tapi ternyata kutukan Zeref yang lebih kuat malah merenggut keabadian gadis itu dan membuat Mavis tewas dalam pelukan Zeref. Zeref lalu membawa tubuh Mavis kembali ke Fairy Tail dan gak sengaja bertemu dengan Hades di depan Guild, yang saat itu udah menjadi master menggantikan Mavis. Setelah mengembalikan Mavis, di sana Hades akhirnya tahu jika pria yang ditemuinya adalah Zeref. Sambil meninggalkan Fairy Tail, Zeref berkata jika Mavis adalah peri, sementara ia sendiri adalah peri iblis yang dalam bahasa lain disebut dengan Spriggan. Hades yang gak percaya Mavis sudah tewas memeriksa detak jantung gadis itu yang ternyata masih berdetak. Karena itu Hades pun memasukkan tubuh Mavis dalam lakrima kristal yang ada di ruang bawah tanah bangunan Fairy Tail. Walau selama bertahun-tahun berlalu, Hades yang mencoba kembali menghidupkan Mavis selalu aja gagal. Bahkan ia akhirnya tahu dengan sendirinya jika Mavis sudah terkena kutukan yang sama dengan Zeref. Ia yang gak tega memberitahukan cerita yang sebenarnya pada para anggota Fairy Tail akhirnya berbohong dengan mengatakan Mavis sudah meninggal dan dikubur di Pulau Tenru, di mana pulau itu merupakan tanah kelahiran Mavis dan di sana jugalah Hades dan teman-temannya pertama kali bertemu dengan gadis itu. Hades terus berusaha memulihkan Mavis tanpa sepengetahuan siapapun. Bahkan hal itu ia lakukan sampai 30 tahun udah berlalu, di mana saat itu Yuri ayah Makarov telah tiada. Hingga suatu hari Hades melihat sebuah keajaiban karena tubuh Mavis yang setengah mati itu mengeluarkan sihir kuat yang disebut dengan Fairy Heart, di mana Mavis bilang Fairy Heart adalah sihir abadi yang energinya nggak akan pernah habis, yang bila dijadikan sebuah senjata maka kekuatan penghancurnya sama seperti Eterion, walau bedanya Fairy Heart nggak akan pernah kehabisan energi karena jumlahnya yang tak terbatas. Hingga di sini Mavis menebak Alvarez menginginkan Fairy Heart untuk menghabisi Agnologia. Walau begitu, Mavis berpesan agar Fairy Tail jangan sampai menggunakan Fairy Heart dalam keadaan apapun, karena mereka nggak pernah tahu apa yang akan terjadi selanjutnya setelah sihir tak terbatas itu ditembakkan. Mereka pun lalu membahas tentang Zeref yang katanya bagaimana cara mengalahkan makhluk abadi seperti pria itu. Natsu lalu berkata ia yang akan mengalahkan sang penyihir hitam dengan senjata rahasia yang ada di tangan kanannya. Natsu memberitahu teman-temannya kalau ia punya teknik rahasia untuk melawan Zeref. Walau teknik itu hanya bisa digunakan satu kali aja, membuat semua peri memilih untuk mempercayakan Zeref pada si Natsu. Makarov lalu bilang selain Zeref, lawan mereka adalah ke-12 perisai, walau selama 1 tahun di Alvarez, ia hanya bisa menemukan 6 dari 12 orang tersebut, yang adalah Invel sang penyihir es, Ajiel si pasir, Brandis yang punya julukan si penghancur negara, sang ratu kesatria di Maria, God Serena sang pengkhianat Isgar, dan terakhir adalah August yang dijuluki sebagai raja para penyihir. Dari ke-6 perisai yang udah ia temui, Makarov bilang August adalah orang paling berbahaya karena punya kekuatan sihir paling besar dan bisa menggunakan sihir apapun yang ia mau. Sin lalu berpindah ke Alvarez, di mana saat itu Zeref sedang mengumpulkan para perisai, dan selain 6 orang yang disebutkan tadi, ada juga perisai bernama Waleto di tempat itu, di mana Zeref mengumpulkan mereka nggak lain untuk memulai festival Raja Naganya. Hingga Sin lalu berpindah pada Agnologia yang juga udah bersiap menyambut perang dan kemudian berubah dalam wujud naga hitamnya. Gak butuh waktu lama karena malam harinya Alvarez mengirim 50 kapal tempur cuma untuk menggempur satu guild aja. Ajiel yang memimpin pasukan udara langsung menembakkan meriam sihir ke kota Magnolia. Beruntung Fairy Tail udah memerintahkan Fred untuk membuat lingkaran pelindung yang mengelilingi seluruh kota. Jiwa Mavis memimpin strategi dengan mengirim 2 tim untuk menyerang balik, di mana tim elang berisi Biska dan Olzek yang punya kemampuan menembak. Sementara tim naga berisi Dragon Slayer dan para Exit yang bertugas menyerang kapal-kapal Alvarez secara langsung. Para Dragon Slayer pun berhasil menjatuhkan beberapa kapal dengan cepat, walau mereka sempat kewalahan menghindari tembakan balik dari kapal-kapal perang tersebut. Pada kesempatan itulah Biska dengan senjata besarnya langsung menembak dan mengincar kapal utama yang dinaiki oleh Ajiel, walau sang penyihir pasir masih bisa menangkisnya. Melihat itu, ketiga Dragon Slayer memutuskan untuk menghadapi pria itu secara langsung, walau yang kocak ketiganya lupa kalau mereka nggak bisa naik kendaraan guys. Beruntung saat Ajiel akan menyerang, kapal tiba-tiba terbelah karena Erza datang ke tempat itu juga dan berniat melawan Ajiel seorang diri. Sementara itu, kapal-kapal lain udah mulai mendarat dan berniat menyerang Magnolia secara langsung, di mana mereka dipimpin oleh 2 anak buah Ajiel yang bernama Bakel dan juga Karim. Namun gak diduga, para Dragon Slayer akhirnya menghadapi para prajurit tersebut.
Berpindah pada Erza yang udah memulai duelnya dengan Agel. Namun gak butuh waktu lama untuk sang penyihir pasir bisa menangkap Erza dengan pasir hisapnya. Sementara itu di bawah Fred merasakan jika ada seseorang yang udah berhasil membuat lubang pada pelindungnya. Dan bener aja karena ternyata di sisi lain Wal Eto datang membawa pasukannya. Beralih pada Lucy yang masih berada di rumahnya, di mana ia tiba-tiba mendengar ada suara dari arah kamar mandinya. Yang ternyata Brandish sudah berhasil memasuki Magnolia juga. Balik lagi pada para Dragon Slayer yang saat itu Natsu sudah berhadapan dengan Bakel, sementara Gajel harus melawan Karim. Pertarungan juga udah terjadi di kota antara para peri melawan pasukan Wal Eto. Nggak diduga Mira bisa mengambil wujud iblis Sayla dan berhasil menjatuhkan banyak prajurit hingga Wal Eto yang melihat itu tertarik pada kekuatan Mira. Kita kembali pada Brandish yang menunjukkan Lucy jika si Marin masih hidup dan cuma ia perkecil ukurannya. Bahkan untuk menebus rasa bersalahnya Brandish memasukkan pria itu ke dalam kotak. Brandish selalu bilang ia bisa aja menang mudah dengan memperkecil seluruh kota Magnolia, namun ia nggak akan melakukan hal itu kalau Lucy mau menuruti perintahnya. Anehnya, Brandish selalu mengajak Lucy mandi bersama dan memperlakukan sang penyihir seperti mainannya. Ia lalu bilang sepertinya pernah melihat Lucy sebelumnya walau Brandish lupa di mana pernah melihat gadis itu. Dan ternyata itulah tujuan utama Brandish datang menemui Lucy. Hingga nggak lama ia akhirnya ingat jika pernah melihat Lucy bersama Layla, ibunda dari si Lucy sendiri. Entah kenapa saat mengingat Layla, Brandish jadi sangat marah dan menyusutkan rumah si Lucy. Beruntung sang penyihir roh masih sempat melarikan diri. Dan saat Lucy udah di luar, karena datang ke sana untuk membantu gadis itu. Lucy ternyata berhasil mengambil kotak yang berisi Marin dan menginjak pria itu sampai pingsan agar si Marin nggak mengganggunya menggunakan sihir ruang. Sementara itu Erza berhasil meloloskan diri dan langsung menyerang balik. Hingga scene kembali pada para Dragon Slayer yang udah berhasil menjatuhkan dua anak buah Agel. Balik lagi ke Erza yang dengan pintar mengubah pedangnya menjadi air karena ia tahu itu merupakan kelemahan alami dari elemen pasir. Sialnya Gajel yang gak mau kalah menciptakan badai pasir besar yang bahkan menyelimuti seluruh kota Magnolia. Erza yang pandangannya terhalang pasir pun berhasil ditangkap oleh si Agel. Walau nggak diduga, sang Titania lalu membuat cahaya karena ia tahu Biska udah kembali mengisi senjata besarnya. Dan dengan petunjuk dari Erza itu, Biska pun akhirnya bisa dengan tepat menembak Agel beserta kapalnya. Erza yang ikut jatuh karena kapal Agel hancur berhasil ditangkap oleh si Natsu. Sementara kejadian kocak terjadi pada Kana Lucy, di mana berkat badai pasir tadi serbuk bunga ikut memenuhi Magnolia, membuat Brandish yang alergi pada serbuk bunga bisa dijatuhkan dengan mudah oleh si Kana. Berpindah pada tim Grey yang didatangi 5 cyborg, di mana para cyborg itu bisa melawan para prey dengan kelemahan mereka masing-masing. Grey kewalahan melawan cyborg berkekuatan api, Juvi yang nggak berdaya melawan uap, Lisana dijatuhkan oleh cyborg bertubuh keras, Elfman kesulitan melawan kecepatan tinggi, dan yang lucunya Mira nggak bisa melawan cyborg yang berubah jadi si Elfman. Di sini akhirnya terbongkar jika para cyborg itu merupakan milik si Wal Eto yang punya sihir bernama Weakness, di mana dengan sihir itu ia bisa mengetahui kelemahan lawan. Ia lalu berniat mencari keberadaan Fred untuk menghilangkan pelindung yang dibuat oleh pria itu. Gak butuh waktu lama, Wal Eto pun bisa menemukan para Raijinsu dan langsung menciptakan 2 robot untuk melawan Evergreen juga si Big Slow. Yang bahkan 2 cyborg itu gak mempan pada kekuatan mata Raijinsu. Gak lama, Wal Eto menunjukkan pada mereka jika ia bukanlah manusia, melainkan mesin yang bisa menggunakan sihir. Tiba-tiba ada petir yang menyambar di tempat itu membuat para Raijinsu kegirangan karena mengira Laksus datang membantu mereka. Walau setelahnya mereka harus kecewa setelah tahu yang datang adalah Ichiya yang menggunakan kekuatan salah satu parfumnya. Wal Eto yang gak terpengaruh dengan petir Ichiya lalu mencoba membaca kelemahan pria itu. Yang kocaknya pembaca data si Wal Eto jadi error karena katanya kelemahan Ichiya terlalu banyak. Dengan gaya kerennya, Ichiya lalu berkata ia datang untuk menolong Raijinsu yang pernah jadi bagian keluarga Blue Pegasus. Walau bodohnya saat menyerang, parfum Ichiya nggak berpengaruh karena Wal Eto yang sebuah mesin ternyata nggak punya hidung guys. Ichiya pun akhirnya dihajar habis-habisan berbarengan dengan Evergreen dan Big Slow yang dihajar para cyborg.
Fred yang nggak bisa bergerak karena harus menahan pelindungnya dihampiri si Wal Eto, beruntung teman-temannya masih bisa bangkit untuk melindungi si Fred. Sementara itu, di lain sisi tim Grey berhasil menang dengan cara mudah, karena mereka bertukar lawan di mana Juvia menghadapi Sebok Api, begitupun dengan yang lain. Karena hal itu, Elfman mengirim pesan suara pada Evergreen memberitahu cara tersebut, membuat Raijinsu berhasil mengalahkan kedua Cyborg. Nggak lama, Natsu juga mengirim pesan suara di mana tim naga udah berhasil menghabisi semua pesawat tempur, membuat Fred bisa bertarung dengan bebas. Hingga akhirnya ia yang dibantu oleh Ichiya pun berhasil menghancurkan si Wal Eto. Ichiya yang udah berhasil menang jadi sedikit sombong dan menginjak-injak kepala sang cyborg. Tanpa ia sadari, Wal Eto kemudian meledakkan dirinya sendiri. Ichiya berhasil selamat, namun para Raijinsu harus terluka karena melindungi si penyihir parfum, di mana mereka melakukan itu untuk bergantian melindungi Ichiya, seorang keluarga dari Blue Pegasus. Shin lalu berpindah ke lautan di mana kapal-kapal milik Alvarez ternyata sedang bersiap melakukan penyerangan. Di sana ada Di Maria dan seorang pria yang tertawa senang, di mana ternyata pria itu nggak lain adalah tubuh asli dari si Wal Eto. Wal Eto lalu menciptakan sebuah meriam besar untuk menghancurkan Fairy Tail, walau Di Maria bilang saat itu jarak mereka masih 400 km dari guild tersebut. Tembakan pun melesat dengan sangat cepat, membuat si Warren yang memegang sensor radar mendeteksi adanya serangan dari musuh. Namun gak diduga, Ichiya kembali membalas budi Raijinsu dengan mengorbankan kapal Blue Pegasus sebagai tameng. Hingga kemudian, ia pun menghubungi guild lain untuk membantu Fairy Tail dalam pertempuran. Oke, karena videonya udah habis, gue gondor undur dan Gayakin Movie pamit. Jangan lupa pantengin terus Gayakin Movie untuk tahu kelanjutan ceritanya. Bye-bye.